Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mekanisme Perlindungan dan Penegakan HAM Regional yang ada di ASEAN dan di Eropa. Tujuan kami membentuk video ini untuk memberitahukan kepada teman-teman semua yang menonton video ini bagaimana proses mekanisme perlindungan dan penegakan HAM regional yang ada di ASEAN dan di Eropa. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami dulu untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Fania Azalia Novita, NPM 183014544, dan rekan-rekan saya. Nama Poppy Amaria Simatupang, NPM 180144539. Perkenalkan, nama saya Martina Dwi Rianti, NPM 183014510. Jadi teman-teman, sekitar tahun 1960-an itu Majelis Umum PBB mendorong pembentukan mekanisme HAM regional dengan alasan salah satunya itu sifatnya lebih efektif daripada mekanisme internasional. Selain itu, pendekatan regional juga diyakini dapat menghindari klaim bahwa HAM adalah alat bagi imperialisme Barat dan dapat mengimbangi tekanan dari pihak asing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme regional dalam penegakan HAM. Mekanisme regional dalam penegakan HAM dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme regional dalam penegakan HAM di ASEAN dan mekanisme regional dalam penegakan HAM di Eropa. Selanjutnya, mekanisme regional dalam penegakan HAM di ASEAN. Dalam kerangka deklarasi dan program aksi WINA yang dirujuk pada tingkat subregional, yakni di subwilayah Asia Tenggara ASEAN, yang didirikan pada 1967 yang menyatakan dalam komunike bersama pertemuan Menteri-Menteri ASEAN yang ke-26 di Singapura pada tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 1993. Para Menteri Luar Negeri ASEAN mempertimbangkan pembentukan mekanisme regional tentang hak asasi manusia atau HAM. Mekanisme regional HAM di ASEAN saat ini belum dapat berbuat banyak dalam upaya melindungi dan memenuhi HAM di wilayah ASEAN, dikarenakan lingkup kewenangan yang masih sangat terbatas. Saat ini, lembaga HAM ASEAN terdiri dari ICHR yang merupakan badan yang bersifat umum atau overarching body dalam mengimplementasikan perlindungan dan pemenuhan HAM di kawasan ASEAN. Berdasarkan TOR, ICHR bertujuan untuk memajukan dan melindungi HAM serta kebebasan mendasar bagi warga negara anggota ASEAN. ICHR juga bertujuan untuk menegakkan standar HAM internasional sebagaimana terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi dan Rencana Aksi WINA, dan Instrumen HAM internasional yang diikuti oleh negara-negara anggota ASEAN. Mekanisme regional HAM di ASEAN, khususnya melalui pembentukan ICHR, masih dalam tahap perkembangan awal sehingga belum memiliki kelengkapan sebagaimana hanya mekanisme regional HAM yang ada di Eropa, Amerika, dan Afrika. Kondisi ini tidak terlepas dari situasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah Asia Pasifik pada umumnya yang memang cenderung tertinggal apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme regional dalam penegakan HAM di Eropa. Negara-negara di Eropa Barat, baik sendiri-sendiri maupun sebagai satu kesatuan dalam Uni Eropa, adalah kelompok yang paling sering dan paling gigih serta cukup konsisten menggunakan isu HAM dalam politik luar negeri. Dengan argumentasi memperjuangkan penghormatan terhadap HAM di suatu negara, kelompok ini menyerukan kutukan maupun melancarkan tekanan politik dan invasi militer terhadap suatu negara yang dianggap melanggar HAM. Terdapat dua sistem HAM di Eropa. Yang pertama adalah sistem yang berada dalam kerangka Dewan Eropa, dan yang kedua adalah sistem yang berada dalam kerangka Uni Eropa. Dewan Eropa, sebagaimana telah disebutkan di depan, negara Eropa Barat adalah pendukung utama UDHR PBB 1948 karena merasa UDHR memerlukan waktu yang lama untuk diratifikasi oleh anggota PBB, dan karena membutuhkan acuan yang lebih rinci dan konkret dalam mengamankan HAM. Negara-negara Eropa Barat melancarkan gerakan regional untuk mengatur perlindungan terhadap HAM di wilayahnya.
Pada bagian pembukaan Statuta Dewan Eropa, ke-10 negara tersebut menegaskan dasar pembentukan organisasi regional antara pemerintah ini. Salah satu metode untuk mencapai tujuan tersebut adalah memelihara dan merealisasi sepenuhnya HAM serta kebebasan dan kebebasan yang mendasar. Yang kedua ada Uni Eropa. Beberapa organ dalam Uni Eropa menangani atau setidak-tidaknya memasukkan urusan HAM dalam lingkup kegiatannya. Parlemen Eropa mencurahkan perhatiannya pada masalah HAM lewat subkomite tentang HAM yang berada di bawah Komite Urusan Luar Negeri dan Keamanan. Subkomite HAM menerbitkan laporan tahunan tentang HAM di dunia, termasuk peran PBB dan kebijakan Uni Eropa. Walaupun tidak memiliki kekuasaan legislatif, Parlemen Eropa memiliki kekuasaan untuk menolak usulan Komisi Eropa dan untuk menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Ketika harus menyetujui perjanjian kerjasama dengan negara lain, baik di bidang keuangan, perdagangan, maupun bantuan luar negeri, Parlemen Eropa menyelenggarakan perdebatan tentang HAM di negara yang bersangkutan.